Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan pagi hari ini, masih pembatal Islam yang kedua, kondisi yang keempat, al-mas'alatu ar-rabi'atu maratibud du'ai ghairul masyru'. Permasalahan yang keempat adalah kategori doa-doa yang tidak disyariatkan. Yang pertama adalah al-martabatul ula hiya ayyas'alal mayyita hajatan aw yastaghitha bihi fiha ka ayyaqula ya sayyidi fulan aghisni au unsurni ala aduwi au urzuqni waladan au wawassi' alayya rizki wa qad yatlubu minal mayyiti hidayatal qulubi wa ghufranadz dzunubi wa hadhihi al martabatu laha suratani. Kategori doa yang pertama tidak disyariatkan adalah di mana seseorang meminta kepada mayit, yaitu orang yang sudah meninggal, karena keperluan hajatnya, dan dia beristighozah atau memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati agar hajatnya terpenuhi juga. Seperti ungkapan orang yang mengatakan, wahai tuanku fulan, bantu aku, atau tolong aku untuk menghadapi musuhku, atau dia mengatakan beri aku karunia rezeki anak, atau dia mengatakan luaskan rezekiku wahai tuanku fulan. Atau terkadang orang ini mengucapkan atau meminta kepada orang yang sudah mati petunjuk hati atau ampunan dari dosa-dosa. Nah, ini bentuk kategori doa yang tidak disyariatkan yang pertama, dan dia memiliki dua bentuk. Wa hadhil martabatu laha suratani, memiliki dua bentuk. Yang pertama, kata beliau, bentuk yang pertama, ayyas'alal mayyita wa qad hadara 'inda qabrih wa waqafa qaddama shubbakihi aw amama babil qubbati kalladhi yaqul zairina 'inda adriha wal masyahid haitsu yasrakhuna wa yastaghithuna bi sahibil qabri wa yaquluna ya ayyuhal waliyul fulan ana bi babika arju minka an taf'ala li kadza wa kadza. Nah, bentuk yang pertama, seseorang dia meminta kepada orang yang sudah mati dan kondisi dia hadir di depan kuburan itu, di depan kuburan orang wali tersebut, dan dia berdiri terkadang di jendela kuburan, atau dia berdiri di jendela kuburan, di antara tirai-tirai jendela kuburan dia berdiri di situ, atau kalaupun tidak, biasanya dia berdiri di depan pintu kubah kuburan. Jadi kalau kuburan besar itu biasa ada pintu, jadi hanya menghadap kubahnya. Dan ini yang sering terjadi dilakukan oleh para penziarah di kuburan-kuburan yang besar. Nah, posisi seperti itu dia akan berteriak sambil nangis-nangis, memanggil nama wali tersebut dan memohon perlindungan, memohon pertolongan agar masalahnya dihilangkan, diangkat kepada penghuni kubur yang besar tadi. Dan dia mengatakan, wahai wali fulan, aku berada di depan pintumu. Nah, biasa begitu. Dan aku mengharap darimu engkau melakukan begini dan begini untukku. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ayyas'alal mayyita wa yastaghitha bihi wa yunadihi min makanin ba'idin wa musafatin syasi'atin bainahu wa bainal mustaghatha bihi
bainal mustaghathi bihi kas-sahari wal jabali bal bahari mimma lam tujrillahu al-'adata ala sima'i ar-rajulil hayyi linida'i wal istighasati minal mithli tilkal amkinati. Jadi yang kedua bentuknya, seorang meminta kepada mayit, orang yang sudah mati, dan memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati. Ya, dia biasanya memanggil orang yang sudah mati dari tempat yang jauh, ataupun dari jarak tempuh yang ya itu sangat luas gitu, antara dia dengan objek yang dia minta tolong, yaitu orang yang sudah mati tadi. Itu jaraknya padang pasir, jaraknya seperti gunung-gunung, jaraknya lautan. Nah, dia dianggap meminta kepada orang yang sudah meninggal dengan jarak-jarak yang tadi jauh. Nah, padahal jarak-jarak tersebut orang yang hidup saja tidak bisa mendengar. Kalau jaraknya antara dia dan yang dipanggil gunung, laut, padang pasir, orang yang hidup saja ya tidak bisa mendengar kalau dia dipanggil. Apalagi meminta tolong kepada dia dengan jarak-jarak tempat yang seperti itu. Namun dia memanggil orang yang sudah mati dari jarak yang kayak begitu. Nah, ini bentuknya. Bentuk yang kedua yang tidak disyariatkan. Nah, sekarang kata beliau wa hukmu hadhil martabatil ula. Nah, bagaimana hukumnya orang yang melakukan doa dengan kategori yang pertama dengan dua bentuk ini? Beliau mengatakan hiya ab'adu hadhil maratib anisy-syar'i wa hiya syirkun sarihun wa kufrun bawahun. Wassababu fi kauni hadhil martabati syirkan wajhani fi suratil ula wassalasatu awjahin fi surati tsaniyati. Kategori doa ini sangat jauh sekali dari apa yang disyariatkan. Bahkan kategori doa yang pertama dengan dua bentuk ini adalah bentuk syirik yang sangat jelas dan kekufuran yang sangat jelas. Dan sebab pokok kategori doa yang pertama ini disebut syirik, ini ada dua sisi. Pada bentuk doa yang pertama ada dua sisi alasannya. Bentuk doa yang kedua itu ada tiga sisi. Ya, alasannya gitu ya, ada tiga sisi. Bentuk doa yang pertama ada dua sisi, bentuk doa yang kedua ada tiga sisi. Kenapa mereka itu disebut syirik yang sorry? Sisi yang pertama, ya, anna da'iya fi hadhihi al-martabati nada ghairallah ta'ala wa wajjaha qalbuhu wa qalbahu ila ghairillah wastaghasa bihi qaliban kashfa dhurrihi aw jalba naf'in lahu mimma la yaqdiru alayhi ghairullah ta'ala wa hadha ad-du'a wal ibadah sarfuhu li ghairillah syirkun. Sisi yang pertama, bahwa orang yang meminta tadi kepada si mayit, orang yang sudah mati, dalam bentuk yang pertama dan yang kedua, itu dia memanggil ya, kepada selain Allah. Ya fulan, ya wali fulan. Dia memanggil, meminta kepada orang yang sudah meninggal. Dan dia menyerahkan permintaannya, hatinya, itu kepada selain Allah. Makanya disebut syirik yang jelas. Dan dia memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati tersebut dalam keadaan supaya bisa hilang kesulitan dia, supaya dia bisa mendapatkan manfaat dari mayit yang tersebut, padahal mayit tersebut tidak mampu untuk melakukannya ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang seperti ini adalah ibadah,
memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bahwa orang yang berdoa tadi kepada orang yang sudah mati dari jarak yang jauh tadi, dia punya keyakinan objek yang dia pinta, orang yang sudah mati tadi, itu punya kekuatan gaib. Nah, dia punya kekuatan gaib, punya pengaruh, bahwa dengan kekuatan tersebut bisa memberi dia manfaat, bisa menolak mudarat, dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia pada umumnya. Jenis yang ini adalah sebenarnya hak rububiyah Allah sebenarnya. Tidak pantas ini diberikan kepada selain Allah. Maka dua alasan ini ya ada pada dua bentuk doa tadi. Tetapi untuk bentuk doa yang kedua tambah lagi satu alasan. Nah, tambah lagi satu alasan, jadi tiga. Kenapa disebut syirik itu? Yaitu bahwasanya an-nada'iya i'taqada ilmal ghaib was-sam'a wal basara al-muhitina li ghairillah haitsu nadahu min makanin ba'id wa hadha al-i'tiqadu sarfun li sifatil jalali wal jamali allati la taliqa bi ghairillah wa la yumkinu an yattasifa biha ahadun illa iyyahu. Alasan yang ketiga, bahwa orang yang meminta itu yakin bahwa selain Allah mengetahui yang gaib, dapat mendengar dan melihat sesuatu yang meliputi segalanya. Itu terlihat ketika dia memanggil orang yang sudah mati tersebut dari tempat yang jauh. Berarti dia punya keyakinan orang yang dari tempat yang jauh mengetahui yang gaib. Itu letak kesyirikan alasannya lagi. Nah, sementara keyakinan yang seperti ini sorfun, pemalingan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat kesempurnaan yang tidak pantas ini diberikan itu kecuali hanya untuk Allah, dan tidak mungkin ini disifatkan kepada seorang pun kecuali Allah. Kemudian kategori bentuk doa yang tidak disyariatkan yang kedua, ayyas alal hayya al-ghaiba wa yunadihi wa yastaghitha bihi min musafatin ba'idatin wa hadzal martabatu laha suratani. Yaitu seseorang dia meminta kepada orang yang masih hidup tapi tidak ada di depan dia, gaib. Dan dia memanggil orang yang masih hidup yang tidak ada di depan dia, dan memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup yang tidak ada di depan dia, dari tempat yang dia itu jauh. Yang dipanggil itu ya terpisahkan dengan laut, terpisahkan dengan gunung, terpisahkan dengan padang pasir, jarak yang jauh, yang normalnya nggak mungkin dia dengar, tapi masih dipanggil walaupun orang yang dipanggil itu hidup. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama, dia meminta kepada orang yang hidup di mana orang tersebut bisa untuk melakukannya walaupun orang itu hadir atau berada di depannya tidak jauh, seperti dia meminta kepada orang yang hidup tadi yang ada di depannya supaya dia menolongnya dari kesulitan ekonomi misalkan. Dalam bentuk yang seperti ini harus diwaspadai. Apa yang harus diwaspadai? 3. Yang pertama, kalau yang meminta ini meyakini bahwa objek yang dia pinta mengetahui ilmu gaib selain Allah, ya syirik juga, walaupun dia hadir di depannya, gitu. Yang kedua, kalau orang yang meminta ini yakin bahwa objek yang dipinta dapat mendengar panggilan orang yang tidak hadir di depannya, ya, dan bisa mendengar panggilan teriakan orang-orang menangis dan memohon pertolongan kepadanya, berarti kan ini
menunjukkan bahwa yang meminta yakin bahwa objek yang dipinta punya pendengaran yang meliputi segalanya, kan gitu. Untuk yang meminta dan termasuk keadaan-keadaan orang yang meminta tadi. Bahkan mungkin saja dia yakin objek yang dipinta tersebut ya mampu untuk mendengar segala hal yang berkaitan dengan alam semesta. Nah, ini juga syirik. Walaupun dia ada di depannya. Kemudian yang ketiga, kalau di situ ta'liqul qalbi bi ghairillah fi sirri wal alan. Kalaupun dia meminta kepada orang yang sudah hidup di hadapannya, namun hatinya bergantung mutlak kepada manusia tersebut secara tersembunyi maupun secara tampak, ini juga syirik. Kemudian gambaran yang kedua, seseorang meminta kepada orang yang sudah mati, di mana orang yang sudah mati itu tidak mampu melakukannya walaupun dia hadir. Walaupun dia hadir di depannya, seperti dia meminta kepada orang yang masih hidup di depannya, yang hadir di depan dia, supaya orang itu menyembuhkan penyakitnya, menghentikan kematian yang akan datang kepadanya, atau memperluas rezekinya. Nah, perkara ini diyakini oleh yang meminta tadi, bahwasanya objek yang dipinta mampu untuk memberikan pengaruh dengan kekuatannya yang di atas tingkat kekuatan manusia yang lainnya. Ya. Baik ya, yang meminta itu yakin bahwa objek yang dipinta itu punya kekuatan tersendiri, ya, punya pengaruh tersendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah, atau objek yang dipinta itu sebagai sebab mendatangkan pengaruh. Maka hukum bentuk doa kategori yang kedua ini termasuk kesyirikan dari dua sisi pada bentuk yang kedua, dan satu sisi pada bentuk yang pertama. Maka dalam bentuk doa yang kedua tadi terdapat pemalingan inti ibadah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Demikian juga bahwasanya orang yang meminta kepada objek yang dia pinta selain Allah memiliki pengetahuan gaib, meyakini mengetahui perkara yang gaib. Dan kita tahu bahwa sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh direbut, sebagaimana mengetahui yang gaib itu haknya Allah Subhanahu wa taala. La bi ghairi, tidak kepada selainnya. Kemudian wahadzal wajhu tsani, dan alasan sisi kedua ini juga sebagai sebab dalam menghukumi bentuk doa yang pertama sebagai kesyirikan. Wa hadhihi suratu waqa'at li katsirin mimma yantasibu lil Islam min musyrikil jahiliyatil ula wa min ahlil kitabi la sima an-nasara. Maka bentuk-bentuk daripada doa-doa ini terjadi banyak pada orang-orang yang mengaku Islam dan kaum musyrikin di kalangan jahiliyah pertama, dari ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani. Faqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan hadzal amru thumma qala wa a'rifu min dzalika waqa'i'a katsirah fi aqwami istaghatsu bi wa bi ghairi fi hali ghaibitina anhum fara'auni aw dzakal akhari alladhi istaghatsu bihi qad ji'na fil hawa'i wa rafa'na anhum wa lamma haddatsuni bidzalik bayyantu lahum anna dzalika innama huwa syaitanun tasawwara bisurati wa surati ghairi minasyuyuhi alladhi istaghatsu bihi liyazannu anna dhalika karamatun li syaihi fataqawwa azaimahu fil istighatsati bisyuyukhil ghaibina wal mayyitin wa hadha min akbarul asbab allati biha asyrakal musyrikun. Ya.
Apa kata Ibnu Taimiyah? Aku mengetahui perkara-perkara tersebut terjadi banyak sekali pada orang-orang yang mereka beristighozah kepadaku, meminta tolong kepadaku, kata Ibnu Taimiyah, atau mereka meminta tolong kepada selain aku pada saat kondisi aku dan selainku tidak ada di hadapan mereka, tetapi mereka meminta tolong kepadaku atau selainku. Maka mereka itu sebenarnya melihat aku atau selainku, lalu mereka memohon pertolongan dengan mengatakan bahwa aku atau selainku itu datang dari udara. Kami mengangkat mereka ke udara. Tatkala mereka berbicara kepadaku, menceritakan tentang hal tersebut, maka aku jelaskan bahwa hal itu adalah perbuatan syaitan. Yang setan itu merubah bentuk dirinya dengan bentukku atau bentuk selainku dari syekh-syekh, yang akhirnya mereka memohon pertolongan kepada syekh tersebut dan menanamkan prasangka kepada orang tersebut bahwa syekh itu punya karomah sehingga akan memperkuat tekad mereka untuk beristighozah kepada syekh tersebut yang tidak ada di depannya, yang telah mati. Dan inilah termasuk sebab-sebab yang terbesar membuat orang-orang musyrikun dahulu melakukan kesyirikan. Kemudian kategori yang ketiga, bentuk kategori doa yang ketiga, ayyas alal hayyal hadirah. Seseorang meminta kepada orang yang masih hidup dan hadir di depannya. Ini dua bentuk, dua macam bentuk. Yang pertama, seseorang meminta kepada orang yang masih hidup di depannya dan orang tersebut mampu melakukannya sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas, sesuai kemampuannya. Fahadha jaizun. Ini boleh dengan dalil yaitu surah Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhina min aduwih. Dan orang-orang dari kaum Musa meminta tolong kepada Musa, kepada orang yang menjadi musuh kaum Musa. Ini ayat ini berkaitan dengan terjadi pertikaian antara Bani Israel di sebuah kota dengan pengikut Fir'aun. Kemudian masuklah Musa ke dalam kota tersebut. Lalu kaum Musa memohon pertolongan kepada Nabi Musa melawan kelompok dari pengikut Fir'aun. Melihat itu Musa pun menolong pengikutnya dari Bani Israel, lalu mengepalkan tangannya dan meninju pengikut Fir'aun sampai pengikut itu pingsan. Jadi Nabi Musa pernah meninju ya pengikut Fir'aun untuk menolong kaumnya Bani Israel. Nah, dari sini istidlal, pendalilan bahwa bisa meminta tolong kepada orang yang ada di depannya yang dianggap batasannya mampu untuk menolongnya. Nah, ini ayatnya. Istighozah itu boleh. Nah, ini cerita Musanya itu ya. Wa qala Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan fi Minhaj at-Ta'sis. Berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan dalam Minhaj at-Ta'sis ya. Wa dalilu minal ayat, dalil dari ayat ini menunjukkan meninggalkan pengingkaran, dan bentuk dari ayat ini menunjukkan penetapan bolehnya kita minta tolong kepada manusia yang mampu di hadapan kita, mampu sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pertolongan. Ya. Kemudian bentuk doa yang kedua, ayyas alal hayya al hadira ma la yaqdiru alaihi illallah. Nah, yang kedua, seseorang meminta doa kepada orang yang hidup di hadapannya, tapi orang itu tidak mampu untuk memberikannya, seperti dia meminta kesembuhan penyakit, meminta dihilangkan kesusahan,
kesulitan, padahal orang itu tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan manusia, ya, maka hukum orang seperti ini adalah syirkun akbar, karena doa tersebut ibadah dan memalingkan doa dari yang meminta tadi kepada orang yang hadir hidup di depannya, termasuk ya orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Ya, ini jelas ya. Yang kedua ini syirkun akbar. Al-martabatur rabi'ah. Sekarang bentuk kategori doa keempat yang tidak disyariatkan. Ayyas alal mayyita ayyada'u wallah lahu. Nah, ini yang paling banyak dijadikan syubhat ini ya. Seseorang meminta kepada orang yang sudah mati agar orang yang sudah mati mendoakannya kepada Allah. Si A meminta kepada si B yang sudah mati agar si B mendoakan si A kepada Allah. Paham? Ya. Dan ini ada dua bentuk. Yang pertama, ayyas ala mayyitan inda qabrihi wa babi kubbatihi wa mashhadihi ayyada'u wallaha lahu fayaqulu ya ayyuhal wali fulan ud'u Allah li ayyaf'ala bi kadza wa kadza fahadhihi minasyirki wa yukhti'u man yazunnu annaha bid'atun fa sarfu du'a li hadhihi al-wali wadih wa lam takun hadhihi suratu mawjudatun inda kuffaril Arab bi'ainiha. Ya. Seorang meminta kepada orang yang sudah mati di depan kuburannya, di hadapan kubahnya atau kuburan besarnya, lalu dia meminta supaya orang yang sudah mati tadi mendoakannya kepada Allah, seperti dia mengatakan, wahai wali fulan, doakanlah kepada Allah untukku supaya Allah melakukan begini dan begitu untukku. Dan ini termasuk syirik akbar dan termasuk kesalahan bagi orang yang menganggap ini hanya bid'ah. Karena sebagian orang menganggap ini bid'ah. Nah, ini yang paling banyak ini ya. Syubhat yang rata-rata yang menjadi perlindungan kuburin itu adalah ini. Dan termasuk ada sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah, membela-bela juga mengatakan ini bid'ah. Dan ini keliru. Ini keliru. Karena fasarfu doa, memalingkan doa kepada si wali, jelas. Walaupun dia memanggil si mayat, meminta si mayat mendoakannya kepada Allah, itu sudah dia palingkan permintaannya kepada si mayat tadi. Dan ini termasuk kesyirikan. Dan jelas. Qala Asy-Syaikhu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wal maqsudu huna, yang dimaksud di sini, annahu idza kana as-salafu wal ummatu qalu fi su'alihi bil makhluq ma qad dzakarna. Bahwasanya kalau para salaf dan para imam mereka mengatakan yang dimaksud meminta kepada makhluk yang sudah mati sebagaimana yang telah kami jelaskan, ya. Fa kaifa bi su'alil makhluqil mayyit sawa'un sa'ala ayas'alallaha aw yas'alu qada'al hajati. Apa sih yang dimaksud meminta kepada makhluk yang sudah mati, baik dia meminta agar makhluk yang sudah mati mendoakan dia kepada Allah. Fama yaf'alu ba'dun nas, apa yang dilakukan sebagian orang, imma inda qabrihil mayyit, ketika berada di sisi kubur, ya, atau dia meminta kepada orang yang sudah mati dari tempat yang jauh, itu yang gaib, yang tidak ada di hadapan dia,
Wa qad taqarrara bima taqaddama anna su'alal mayyiti wal ghaibi wal istishfa'i ila Allah annahu wa dinul musyrikin minal Arab wa min qablihim. Maka sudah ditetapkan bahwasanya seseorang meminta kepada orang yang sudah mati atau dia meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan dia, ya, jauh, atau dia meminta doa kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang tidak ada di hadapan dia supaya dia mendoakan kepada Allah, maka ini adalah agamanya orang-orang musyrikin dari orang-orang Arab maupun sebelum mereka. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Kashfu ma alqahu Iblis al-Bahrij wa talbis ala qalbi Daud bin Jirjis. Ya, ini ya, halaman 218 dan 219. Kemudian kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi qaidatin jaliyatin fit tawassuli wal wasilah, halaman 24 sampai dengan 25. Wa qad yukhatibuna al-mayyita 'inda qabrihi aw yukhatibuna al-hayya wa huwa ghaibun kama yukhatibunahu law kana hadiran hayyan wa yanshiduna qasaida yaqulu ahaduhum fiha ya sayyidi fulanan ana fi hasbika ana fi jiwarika ishfa' li ila Allah salillaha lana aw yansuruna ala aduwina salillaha ay yakshifa anna hadhihi shiddah ashku ilayka kadha wa kadha fasalillah ay yakshifa hadhihi al-karimah hadhihi al-kurbah aw yaqulu ahaduhum salillah ay yaghfiru li ila an qala fa hadhihi al-anwa'u min khitab al-malaika wal anbiya wa salihin ba'da mautihim inda quburihim wa fi mughibihim wa khitabu tamathilihim wa min a'zamu anwa'i syirkil mawjud fil musyrikin min ghairi ahli al-kitab wa fi mubtadi'ah ahli al-kitab wal muslimin alladhi ahdatsu min asy-syirk wal ibadat ma lam yu'dzanu bihi Allah. Terkadang mereka berbicara kepada orang yang sudah mati di kuburannya, atau mereka berbicara kepada orang yang hidup sementara dia dalam keadaan gaib, tidak ada di hadapan dia, jauh. Seperti dia bernasid tentang kasidah-kasidah. Dia mengatakan di antara mereka, ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, ana fi hasbika, aku berada di depanmu, aku berada di sampingmu. Ishfa'li ilallah, doakan kepada Allah untukku. Nah, doakan kepada Allah untukku, minta kepada Allah untuk kami, agar Allah menolong kami terhadap musuh-musuh kami. Minta kepada Allah supaya Allah menghilangkan kesusahan kami. Dan aku mengharap kepadamu, tolong mintakan kepada Allah. Wahai Syekh, aku minta tolong kepadamu, tolong mintakan kepada Allah. Begitu itu ya, kira-kira gambaran begitu. Minta kepada Allah agar Allah itu menghilangkan kesulitan kami. Atau seorang di antara mereka mengatakan, salillah, tolong orang yang soleh mintakan kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kami. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fahadhil anwa'u min khitabil malaika. Maka jenis-jenis bentuk yang seperti ini, ya, berbicara baik dia kepada malaikat, ya, baik dia itu berbicara kepada nabi, baik dia berbicara kepada orang soleh setelah mereka mati di kuburan mereka, atau dia berbicara kepada orang yang tidak ada di hadapan dia, yang gaib, yang jauh, dan pembicaraan dia langsung kepada sejenis yang seperti ini, min a'zamu anwa'i syirkil mawjud. Ini termasuk
ya jenis-jenis kesyirikan yang paling besar yang ada pada orang-orang musyrikin selain dari ahlul kitab. Ini yang dilakukan oleh ahlul kitab, kebid'ah yang dilakukan ahli kitab dan kaum muslimin, mereka ahdatsu, melakukan hal-hal yang baru dari kesyirikan ini dan peribadatan-peribadatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ibnu Taimiyah itu mengatakan kesyirikan ini telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu dan sebelum mereka, dan diperbarui lagi hal itu oleh ahlul kitab dan kaum muslimin sampai sekarang gitu. Nah, ini intinya apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, bentuk doa yang seperti itu adalah syirik. Nah, dan banyak orang mengatakan itu bukan syirik, itu bid'ah. Ini terbantahkan dari Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya tadi. Taib ya. Kemudian bentuk yang kedua, seseorang meminta kepada mayit agar mayit itu mendoakan dia kepada Allah, sementara posisi dia jauh dari kuburan si mayit tadi. Dan terkadang salah satu di antara mereka melakukan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dan memanggil wali dari kuburan yang jauh dan memohon pertolongan kepada wali tersebut, walaupun tidak di kuburan itu, kuburannya jauh, posisinya jauh ya, dan dia sangat memohon kepada wali tersebut dengan perantara tadi. Ini termasuk juga kesyirikan. Bentuk yang kedua ini termasuk juga kesyirikan. Taib, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa kategori doa-doa yang tidak disyariatkan tadi, dari masing-masing kategori doa tersebut ada bentuk-bentuk doanya, kemudian hukumnya, terus beberapa sisi alasannya kenapa hukumnya demikian. Taib, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.